Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan Bohal Sadarion yang menjadi perenungan bagi kita tertulis dalam Mazmur 144 ayat yang kelima demikian. Ya Tuhan, teguhkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Demikian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Daud resmi naik tahta menjadi raja, menggantikan Saul, maka hal-hal pertama yang dia lakukan adalah dia berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu di saat dia berdoa, dia juga memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia tahu semakin dia tinggi, dalam artian semakin dia memiliki jabatan, tentu tantangan, resiko pun akan semakin besar dihadapi. Dan dia tahu juga bahwa begitu banyak musuh-musuh yang membenci dia selama ini, yang melecehkan dia, dan mereka pun akan terus nanti menjadi tantangan bagi dia. Dan bukan hanya itu, dia juga tahu bahwa bangsa-bangsa lain termasuk orang-orang Filistin juga akan datang untuk senantiasa mengganggu dia dalam pemerintahannya. Dalam kesadaran seperti itulah, Daud tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya dia tunduk dan bermohon kepada Tuhan. Saudara-saudari, bukankah ini menarik menjadi teladan dalam kehidupan kita? Kalau kita hitung-hitung dalam segi kemanusiaannya, dia sudah menjadi raja. Dia memiliki bala tentara. Dia memiliki ahli-ahli, dia memiliki kekuatan-kekuatan. Tapi Daud tidak berubah. Walaupun dia sudah menjadi orang besar, tapi dia tidak berubah tentang ketundukannya, ketaatannya kepada Tuhan. Seringkali orang mengatakan, untuk menguji seseorang, maka berikanlah dia kuasa ataupun jabatan. Karena ketika dia tidak terpercaya lagi, maka itulah ukuran kehidupannya. Namun hari ini kita diberi satu keteladanan yang menurut saya ini sangat penting untuk kita hidupi, termasuk di zaman kita yang zaman serba hebat, zaman serba canggih, zaman yang disebut dengan era digital ini. Orang sering berfokus kepada kemampuan-kemampuannya. Orang sering berfokus kepada kemampuan-kemampuan dunia ini sehingga dia lupa menekukkan kakinya, merendahkan hatinya untuk sujud kepada Tuhan, memohon penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Daud begitu yakin sehingga dia mengatakan di dalam ayat yang pertama, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Apa yang mau dikatakan? Dia tahu Tuhanlah yang mengajar dia, mengajar tangannya untuk bertempur, dan jari-jarinya untuk berperang. Dia sadar walaupun dia hebat secara manusia bertempur, dia sanggup melawan Goliat manusia raksasa, tapi dia tahu di balik semua itu adalah ada tangan Tuhan yang menopang dan menolong dia. Karena itu hal ini juga lah yang harus kita hidupi di zaman kita yang kita jalani hari ini, supaya kita betul-betul sungguh-sungguh percaya dan tunduk kepada kuasa Tuhan. Dan dialah tempat perlindungan kita, dialah kubu pertahanan kita, dialah kota benteng kita, dialah perisai kita, dan kita harus tunduk kepada dia. Itu menjadi kesaksian Daud, dan itu juga menjadi kesaksian kita pada hari ini. Lalu ada yang sangat menarik dalam ayat yang keempat yang dikatakan oleh Daud. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Dia mau menyatakan dalam dirinya bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakannya di hadapan Tuhan. Bahkan dalam ayat ketiga, dia mengatakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Dan anak manusia itu sehingga engkau memperhitungkannya. Seolah-olah ada kebingungan di dalam diri Daud, melihat ke dalam dirinya bahwa mengapa Tuhan begitu mengasihiku padahal manusia itu sebenarnya tidak ada yang patut diandalkan dalam dirinya, dalam kemampuannya, dalam kehebatannya. Tapi dalam
kerangka berpikir seperti itulah dia akhirnya sujud bersyukur kepada Tuhan. Dia ada, dia hidup, dia bisa memerintah, dia bisa berkuasa. Semuanya itu karena mengandalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita yang serba susah ini, serba sulit ini, serba canggih ini, selain andalkanlah Tuhan dalam hidup. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Jika ya, seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena itu biarlah kita hanya mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Horas.